Halo semuanya, kembali lagi pada video tutorial Microsoft Office. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Office Excel serta pengenalannya. Cara membuka Microsoft Office terlebih dahulu, jika menggunakan Windows 2007, kita bisa membukanya melalui tombol menu Start. Kita klik, kemudian kita pilih All Program, selanjutnya pilih Microsoft Office, dan berikutnya Microsoft Office Excel. Kemudian bisa juga melalui icon Microsoft Excel yang ada di desktop. Caranya kita klik dua kali di Excel 2013-nya. Di sini saya menggunakan Excel 2013. Kemudian kita pilih blank document atau blank workbook ya. Kita klik blank workbook, kemudian tampillah jendela dari Microsoft Office Excel. Baik, untuk pengenalan dari tampilan Microsoft Office Excel, di sini ada uh, beberapa menu dan kemudian ada beberapa bagian yang harus kita uh, kenali dulu supaya selanjutnya kita bisa mudah mengakses Microsoft Office Excel tersebut. Terlebih dahulu, Microsoft Excel itu merupakan program aplikasi spreadsheet atau lembar kerja elektronik. Fungsi dari Microsoft Excel ini adalah untuk melakukan operasi perhitungan serta dapat mempresentasikan data ke dalam bentuk tabel. Di Microsoft Excel terdapat titel atau judul, letaknya di sini. Nah, titel ini atau judul ini menampilkan judul program dan dokumen aktif atau nama file dari lembar kerja yang aktif. Berikutnya ada Office button. Office button itu diwakili dengan file. Nah, itu berisi barisan perintah untuk mengoperasikan program yang standar. Misalnya membuat dokumen baru, membuka dokumen lama, menyimpan, mencetak, dan mempublikasikan dokumen. Itu dari Office button atau file. Kemudian di sini ada tab menu. Tab menu ini berisi tentang toolbar atau tombol perintah yang diwakili dengan gambar, dan toolbar-toolbar tersebut itu biasanya dinamakan kelompok ribbon. Kelompok ribbon itu terdiri dari clipboard, font, alignment, number itu jika di tab menu home. Jika di tab menu insert itu berbeda lagi kelompok ribbonnya. Nah, itulah dia dinamakan toolbar. Nah, dengan istilah lain, toolbar itu merupakan deretan tools atau gambar-gambar yang mewakili perintah dan berfungsi untuk mempermudah dan dalam pengefisienkan pengoperasian dokumen ataupun program. Selanjutnya, lembar kerja. Lembar kerja itu inilah dia. Lembar kerja itu berisi tentang sel-sel ya, ataupun lembar kerja itu baris yang berisikan informasi halaman, section, letak insertion point, dan tombol pengendali. Itu dia lembar kerja atau workbook. Kemudian sel, istilah sel itu merupakan nomor baris ataupun nomor kolom, kemudian nama range fungsi, dan penggulung vertikal dan horizontal. Untuk memudahkan dalam membaca suatu dokumen dengan menggunakan atau menggulung layar vertikal dan horizontal. Nah, kemudian kolom heading. Kolom heading ini berisi tentang petunjuk kolom pada lembar kerja sheet yang aktif. Jumlah kolom yang tersedia yaitu ada 256 kolom. Kemudian ini yang dimaksud kolom heading. Kemudian sel. Sel itu penggabungan antar baris dan kolom pada lembar sheet. Contoh, di sini kita klik atau kita aktifkan sectionnya. Nah, sel yang sedang aktif atau sel gabungan antara baris dan kolom di sini adalah gabungan antara kolom di E dan baris di 4. Nah, jadi itu dinamakan sel. Dari mana kita lihat itu sel E4? Kita bisa lihat dari name box.
Nah, name box ini kita lihat di sini yang sedang aktif adalah E4. Berikutnya, range. Range itu penggabungan antar sel atau beberapa sel pada lembar sheet. Itu maksudnya ketika kita melakukan seleksi pada beberapa sel, ini dinamakan range. Nah, ini penggabungan antara beberapa baris dan kolom. Itu dinamakan range. Kemudian, menginput data dalam sel. Kita pilih atau kita klik sel tempat data yang akan dimasukkan. Contohnya kita klik di sel C4. Contoh di sini. Kemudian kita ketikkan data yang dimasukkan dan kemudian kita tekan enter untuk mengakhirinya. Dan kemudian jika misalnya kita melakukan pengeditan di dalam sel tersebut, maka kita bisa klik 2 kali di dalam sel yang mau kita edit. Contohnya kita masukkan kata bit. Kita tekan enter. Nah, misalnya kita mau mengedit kata ini yang ada di dalam sel, kita klik 2 kali. Begitu. Atau bisa menekan tombol F2. Selanjutnya, memformat kolom dan baris. Untuk memformat kolom dan baris, misalnya memformat kolom dan baris itu melebarkan kolom ataupun memperbesar baris. Nah, caranya kita bisa klik di pembatas setiap baris atau kolom. Nah, di sini saya beritahu kolom ditandai dengan huruf. Kalau baris ditandai dengan angka. Misalnya kolom itu ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Kemudian baris itu ditandai dengan angka, contoh baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya. Selanjutnya, misalnya kita mau melebarkan kolom D. Itu berarti kita klik di antara kolom D dan E. Kita klik garis pembatasnya. Nah, kita klik tahan, kemudian kita geser ke sebelah kanan. Nah, jadi secara otomatis kolom D tersebut lebih lebar daripada sebelumnya. Demikian juga untuk baris. Misalnya kita mau memperbesar baris 6. Itu berarti kita klik pembatas antara baris 6 dan baris 7. Kita klik pembatasnya, kita klik tahan, lalu kita geser ke bawah, maka secara otomatis baris tersebut akan lebih besar daripada sebelumnya. Atau juga bisa secara otomatis melalui menu home, kemudian format, lalu kita pilih row height, artinya tinggi baris. Row height-nya itu kita bisa masukkan angka berapa tinggi baris yang kita inginkan. Contoh kita masukkan tinggi barisnya 30. Kita klik OK, maka secara otomatis barisnya tadi lebih kecil. Selanjutnya, demikian juga untuk kolom. Kita klik menu home, kemudian kita pilih format, lalu kita pilih kolom width. Nah, contohnya di sini kolom width-nya itu ada 28,29. Misalnya mau kita tambah, kita masukkan saja 40 contohnya. Kita klik OK, otomatis kolomnya semakin melebar. Jadi itulah cara pemformatan pada kolom dan baris. Kemudian selain pemformatan kolom dan baris, di sini terdapat sheet. Sheet ini lembar kerja. Nah, sheet ini bisa kita tambah, bisa kita hapus. Nah, contoh kita tambah dulu sheetnya. Nah, selain bisa kita tambah, kita bisa hapus. Nah, kita klik kanan, kita pilih delete. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, sheet ini juga kita bisa ganti namanya. Contohnya, sheet 1 ini kita ganti namanya menjadi lembar pertama atau lembar 1. Kita klik kanan, caranya ya, klik kanan di sheetnya, kemudian kita pilih rename. Nah, misalnya kita ganti namanya menjadi halaman
Ya kita buat halaman saja ya. Halaman 1. Kita tekan enter. Nah, jadi nama sheet tersebut sudah diganti dari sebelumnya sheet 1 menjadi halaman 1. Begitu. Nah, selanjutnya misalnya untuk penyimpanan file itu seperti biasa, sama halnya yang kita lakukan di Microsoft Office Word sebelumnya, itu selalu diawali dari menu file, kemudian kita pilih save as ataupun save, kemudian kita cari lokasi di mana mau kita letakkan file kita tersebut. Nah, contoh di dokumen ya, di dokumen. Nah, nama filenya kita ganti menjadi Excel ya, atau latihan 1. Sebelumnya itu latihan 1 untuk Microsoft Office Word, sekarang latihan 1 untuk Microsoft Excel. Latihan 1, kemudian kita klik save. Nah, jadi di sini kalau dia sudah disimpan, title atau judulnya tadi akan berubah menjadi latihan 1. Untuk menutup dokumen, kita bisa menutup halaman ini ya, menutup halaman sheet kita ini. Kita bisa tekan tombol Ctrl W ataupun dari menu file, kemudian kita klik close. Menutup halaman lembar kerja. Untuk membuka halaman ataupun membuka lembar kerja sebelumnya, kita kembali dari menu file, kemudian open. Lalu kita cari letak di mana kita menyimpan file kita sebelumnya. Nah, contohnya kita masuk ke dokumen tadi ya. Kita masuk ke dokumen, kemudian kita cari latihan 1. Kemudian kita klik OK atau open. Nah, jadi seperti itu dia cara membuka, menyimpan, dan serta menutup halaman kerja. Nah, baik, di dalam latihan 1 ini kita coba tambahkan 1 sheet ya. Kita tambahkan sheet. Sini kita klik tambah untuk menambahkan sheet baru. Nah, kita akan memasukkan sebuah data. Datanya itu kita akan buat dia itu di dalam sheet atau lembar kerja kita di sheet 1, kemudian di kolom B2. Nah, di sini di kolom B2. Nah, datanya langsung kita masukkan seperti ini. Baik, di sini ada penomoran urut ya, pembuatan nomor urut. Caranya begini, kita tekan dulu, kita masukkan dulu nomor urut 2 dari pertama, 1 dan 2. Kemudian kita seleksi kedua nomor urut ini. Nah, di sini terdapat range-nya ini kita akan tarik dia ke bawah. Nah, kita drag dia ke bawah sampai banyaknya nomor urut yang kita butuhkan. Contoh sampai 6 saja. Sini kita butuh 6. Kemudian kita ketik namanya. Contoh Aini. Kita masukkan ataupun kita format kolomnya ini dulu karena kolomnya kan tidak beraturan ini. Nah, di kolom B ini kita padatkan seperti ini. Kemudian kolom nama kita lebarkan. Kemudian kolom jenis kelamin kita lebarkan juga. Kemudian kolom alamat kita lebarkan juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita masukkan ke sheet 2. Kita tambahkan sheet lagi. Nah, sekarang sheet 2. Di sheet 2 ini kolom G2, sheet 2, kolom G2 kita masukkan di sini. Kita masukkan datanya, nama, barang.
Baik, sekarang sheet 1 ini kita ganti namanya menjadi di sheet 1 ya. Sheet 1-nya kita ganti menjadi latihan 1. Caranya klik kanan di sheet 1, kemudian rename, kita masukkan namanya latihan 1. Tekan enter. Oke. Nah, jadi kita memiliki dua file ini di dua halaman kerja, yaitu di latihan 1, di mana latihan 1 itu tadi namanya sheet 1 dan kemudian di sheet 2. Nah, untuk menyimpan perubahan pada lembar kerja ini kita bisa menekan tombol Ctrl S ataupun dari menu file kemudian save. Nah, ini kita atur dulu supaya lebih rapi. Nah, selanjutnya kita akan mengedit numbernya, kemudian mengatur ataupun mengcopy isi sel. Nah, caranya begini. Ini di close dulu ataupun dibuat lembaran baru. Ini tadi kita udah simpan ini dengan latihan 1. Sekarang kita klik menu file, kemudian kita pilih new, lalu blank workbook. Oke, sudah. Untuk mengcopy dan memindahkan isi sel, caranya kita bisa blok sel yang diinginkan, kemudian kita pilih copy. Nah, contohnya begini. Nah, tadi sebelumnya sudah diberitahu ya. Contoh kita mau membuat objek ataupun objek yang berurutan. Contoh tadi 1 kemudian 2. Nah, untuk mengkopinya ini supaya dia berlanjut, kita blok dulu. Nah, kita blok dulu isi selnya, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, jadi seperti itu. Jadi secara otomatis. Kemudian, misalnya kita mau menggandakan ini, kita blok dulu. Kita tekan tombol Ctrl C ataupun dari klik menu home lalu copy. Kemudian kita arahkan ke sel di mana mau kita letakkan ini. Kemudian kita tekan tombol Ctrl V ataupun kita pilih paste. Ctrl V. Jadi dia itu sudah disalin. Nah, untuk memindahkannya kita blok dulu. Kemudian kita pilih cut dari menu home, kemudian pilih cut atau Ctrl X. Nah, kemudian arahkan di mana, di sel berapa ataupun di sel mana mau kita pindahkan dia. Contoh di sini. Kemudian kita tekan tombol Ctrl V ataupun klik dari menu home lalu paste. Nah, jadi dari sini tadi dia udah pindah. Nah, begitu ya. Nah, ini dilakukan juga bisa dilakukan dengan objek lain. Misalnya ini ya bulan ya, nama-nama bulan Januari, Februari. Nah, ini kita bisa mengkopinya. Kita blok dulu ini, lalu kita tarik ke bawah dari titik sebelah kanan bawah ini. Kita klik tahan, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sampai dia ke Desember. Jadi dia secara otomatis akan berurutan. Kemudian untuk melakukan ataupun membuat pemformatan pada sel ya. Nah, membuat pemformatan pada sel itu misalnya kita mau memformat sel ini. Nah, di sini misalnya kita ganti ataupun kita bisa pilih alignmentnya. Nah, ini bisa sebelah rata kiri, rata tengah, kemudian rata kanan. Nah, selain itu, ini juga bisa kita pilih top align. Berarti dia itu berada di atas, kemudian di tengah-tengah, kemudian di sebelah kanan bawah. Untuk menggabung sel, dalam penggabungan sel itu kita memiliki perintah atau menggunakan perintah merge and center. Nah, caranya misalnya kita buat di sini atau ini saya hapus dulu. Nah, contoh kita buat ini ya.
nama bulan. Nah, ini 1, 2, kita tarik ini. Nah, contoh. Kemudian ini Januari, Februari. Nah, ini kita tarik ini. Kita blok dulu, kita tarik. Nah, jadi kita format ini contohnya kita perlebar. Ini juga perlebar ya. Nah, kita mau gabungkan supaya dia ini di tengah. Kalau misalnya kita mau di sini dia nggak bisa ya. Jadi kita harus gabungkan kedua kolom tersebut. Nah, dengan menggunakan perintah merge cell. Caranya kita blok dulu, kemudian kita pilih merge cell atau merge and center. Baru setelah itu kita buat nomor urutnya ini di tengah-tengah, kita pilih atau kita blok dulu, kemudian kita pilih align center. Nah, juga ini kita buat dia align center. Nah, ataupun mau kita buat align right bisa juga ya. Nah, jadi seperti itu dia cara menggunakan merge cell ataupun merge and center. Juga misalnya ini kan penggabungan kolom ya. Nah, kalau misalnya kita mau gabungkan barisnya juga sama. Ya, kita blok dulu barisnya seperti ini. Kemudian kita pilih merge and center seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian untuk membuat garis tabel, ini ya, kita misalnya mau buat garis ya di sini ya. Kita blok dulu garis tabelnya ya. Kita blok dulu ini. Misalnya kita mau buat ini dalam tabel ya, ataupun kita mau buat dalam border. Kita blok dulu ini. Lalu kita pilih di sini ada border ya. Di sini ada border. Kemudian bisa juga melalui ini bisa melalui format ya. Nah, kemudian di format ini kita masuk ke format cell. Nah, kemudian kita pilih alignment. Kemudian ataupun border dulu ya. Kita pilih border dulu. Kita pilih border. Kemudian di bordernya ini kita pilih inside ya. Inside outline. Nah, jadi ada inside-nya dan ada juga outline-nya. Outline itu artinya border kelilingnya ya, sekelilingnya. Yang garis-garis outline itu garis yang di pinggirnya. Kemudian border inside berarti garis yang ada di dalam outline. Nah, kalau kita pilih 0 berarti dia tidak memiliki border. Jadi kita harus pilih outline. Kalau hanya outline itu berarti nanti yang ada bordernya itu hanya yang di pinggir-pinggirnya saja. Jadi kita tambahkan inside-nya juga supaya ada garis di dalamnya. Kemudian kalau kita misalnya mau klik di sini juga, di sini ada horizontal ya. Macam istilahnya itu garis diagonal ya. Jadi kalau kita mau buat garis diagonalnya, kita bisa klik di diagonal ini, diagonal dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan juga ya, atas maksudnya. Kemudian kita buat yang standar aja dulu, kita klik OK. Nah, selain dari sini, ini saya batalkan perintah ini ya, saya batalkan, saya kembalikan. Nah, dia udah kembali ya. Nah, kita blok dulu, kemudian kita pilih di sini border. Nah, di sini tadi ya ada bottom border nih. Kita pilih all borders. Nah, jadi di sini memang lebih mudah ya. Sini lebih mudah dia. Nah, jadi seperti itu dia. Kemudian untuk pembuatan misalnya pembuatan simbol dan mata uang ya. Kita mau buat simbol dan mata uang. Nah, di sini itu contohnya kita buat harga ya. Harga beras contohnya. Nah, harga beras itu di bulan Januari kita buat 100.000, kemudian 110.000, 120.000. Nah, kita buat seterusnya. Nah, ini kita coba bisa nggak ditarik ini. Nah, dia nggak bisa ya. Oh, dia bisa ya. Nah, ini bisa juga di copy ini. Jadi dia secara otomatis ikut tercopy. Tercopy dia tadi kan. Baik, sekarang sudah ada nih kan.
Nah, harganya sekarang kita buat dia ke dalam simbol mata uang. Caranya kita blok dulu ini. Kita blok dulu harganya ya, isi dari harganya ini. Kemudian kita masuk ke format tadi ya, dari menu home, kemudian kita pilih format, lalu format cell. Di sini kita masuk ke number, lalu kita pilih accounting. Nah, di accounting itu kita pilih dari kolom simbolnya ini. Kita cari RP Indonesia, jangan gunakan RP yang ini ya. RP Indonesia, kita cari ke bawah RP Indonesia, dia agak ke bawah itu. Dia agak jauh ke bawah ya. Nah, di sini udah dekat dia. Nah, udah RM, RS. Nah, ini kelihatan ini. Nah, ini dia. RP Indonesia. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi secara otomatis sudah ada RP-nya tadi. Nah, jika misalnya di belakang itu mau kita tambahkan desimal, kita bisa tambahkan desimal di sini. Ya, ini. Nah, atau ini saya batalkan. Bisa juga dari menu format, kemudian format cell, lalu desimal dari menu align, dari menu number ini kita pilih account, kemudian di decimal place ini kita masukkan place itu 2. Jadi dia nanti di belakang itu diikutin dengan 0 2 kali. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, misalnya kita mau memasukkan dia itu satuannya ya. Contohnya ya, harga ini kita delete dulu nih, kita delete karena tadi udah di merge cell dia ya, delete ya. Nah, di sini misalnya harga komputer. Nah, ini satuan. Ini contoh ya, ini contoh. Nah, misalnya kita buat 4 juta, kemudian 4.200.000. Nah, ini kita coba ini berurut saja dia, ini kita ganti 100, 4.300.000. Nah, ini kita ini 4.200.000. Ini kita tarik saja. Ini kita tarik dari sini. Kita kopikan saja dia ke bawah. Nah, kita masukkan dia ke accounting dulu, format cell, accounting, kemudian ini 2 kali kita pilih RP Indonesia. Kita cari RP Indonesia. Ini dia. Ini. Yap. Kemudian kita klik OK. Nah, di satuannya ini tentunya kalau misalnya kita mau masukkan satuannya secara otomatis ya, sebenarnya kita bisa tinggal ketik aja sih sebenarnya unit gitu ya kan. Nah, bisa saja. Nah, tapi kita kan mau mencobanya itu secara sistem dari Excel. Nah, caranya kita masukkan atau kita masuk dari menu home, kemudian kita pilih format, lalu format cell tadi, kemudian kita masuk ke custom. Nah, di custom ini kita pilih nolnya dulu. Nah, kemudian di nolnya ini kita masukkan unit. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu misalnya kita masukkan di sini 1 unit. Nah, gitu. Jadi secara otomatis dia udah ada unitnya. Nah, ini ya, saya ulang. Kita blok dulu selnya ini. Di sini nanti satuannya itu oke, gini aja. Kita hapus dulu ini. Saya buat 1 unit. Nah, jadi secara otomatis nanti dia ada gitu ya. Nah,
Di sini kan belum ada nih, karena di sel ini tadi yang kita buat unitnya. Jadi kita blok saja dulu, kita ulangi, kita blok, kemudian kita pilih format, lalu kita masuk ke format cell, kemudian custom tadi kita pilih nolnya ini, kita tambahkan sini unit. Oke. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi secara otomatis ada unitnya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Ini kita biarkan saja, silakan ditambahkan di sheet-nya. Masukkan di sheet 2. Kita masukkan ini, misalnya nomor, kita buat latihan 2 kita. Nama barang, kemudian ini jumlah, kemudian harga. Oke. 1, 2. Ini kita tarik saja biar tidak lama. Kemudian nama barangnya komputer. Oh ya, ada tadi 10 ya. Kurang nih. Baik. Kemudian di jumlahnya kita masukkan ini bukan tempatnya ya. Ini bukan tempatnya, ini kita pindahkan saja ini. Kita pindahkan. Nah, caranya kita bisa blok dulu, kemudian kita klik cut. Kemudian kita taruh di sini sectionnya, kemudian kita pilih paste. Oke, udah pindah dia. Atau juga ya bisa dengan cara seperti ini. Saya ulang ya, kita blok dulu. Ini kan salah tempat kan. Kemudian arahkan pointernya ini, kursornya ini ke pinggir-pinggir isi selnya. Kemudian klik tahan lalu geser ke samping. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini kita akan mau buat dia itu simbol satuannya. Nah, di jumlahnya ini, jumlahnya satuannya tentu unit ya. Kita blok dulu, kemudian kita ambil menu home, kemudian format, lalu format cell, kemudian custom. Custom itu kita pilih nolnya dulu, lalu kita masukkan unit. Nah, ini unit. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya untuk harga kita masukkan simbol rupiahnya, kita blok dulu, kemudian format cell, kemudian accounting, kita cari Rp Indonesia. Cari Rp Indonesia. Nah, ini dia. Klik kemudian OK. Sudah. Selanjutnya kita tinggal atur lebar kecilnya ya. Kita atur seperti ini. Selanjutnya kita rapikan headernya. Kita buat dia itu di tengah. Kemudian ini juga di tengah. Ya. Selanjutnya kita buat bordernya. Kita blok dulu. Sama, bisa dari ini ya, border button ini ya. Kemudian kita pilih, ataupun kita melalui menu home, lalu format cell. Klik menu format, kemudian format cell. Pilih border. Kemudian kita tambahkan outline dan inside-nya. Kemudian klik OK. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita masukkan ini data selanjutnya. Misalnya datanya itu adalah random access memory. Oh, jangan dibuat di sini ya. Kita jangan buat di sini, nanti terganggu yang di atasnya itu. Kita buat di sini saja. Random access memory. Selanjutnya di sini kita mau buat posisi teks di dalam sel tersebut ya. Oke. Caranya begini. Kita masukkan dulu hard disk, ini hard disk. Nah, ini kita mau buat dia itu miring ya. Posisinya di sini. Nah, di sini ada orientasinya seperti ini. Nah,
Jadi begitu dia. Kemudian di sini, nah ini di sini otomatis berpengaruh ya, berpengaruh. Nah, kalau kita tidak mau berpengaruh, tinggal kita gabungkan aja sel ini di sini, ya, biar dia tempatnya muat. Kita blok, kemudian kita pilih merge cell atau merge in center. Nah, jadi seperti itu. Tinggal kita atur lebar barisnya ini kembali seperti normal. Kita bisa klik 2 kali saja, ataupun misal dari format, kemudian auto fit wake, ya, seperti ini. Kemudian juga ini kita blok lagi, kita blok, kemudian kita pilih merge in center, kemudian kita pilih CD room, contohnya enter. Nah, ini tampilannya atau orientasinya itu dari atas ke bawah, nah, miring seperti ini. Kemudian ada, kita merge cellkan lagi, ada VGA card. Nah, dia itu miring seperti ini. Kita klik dulu, kita pilih orientasinya, begini dia, ya. Dan terakhir kita blok dulu ini, kita buat merge cellnya dulu, kemudian kita ketik floppy disk, nggak floppy aja ya, floppy. Nah, kita seleksi dulu ya, kita aktifkan dulu ya, kemudian kita pilih orientasinya seperti ini. Nah, kalau misalnya dia kekurangan tempat, kita bisa memperkecil hurufnya, ataupun bisa kita lebih besarkan lagi untuk merge in centernya, ataupun lebih besar, melebarkan atau membuat barisnya itu lebih tinggi, maka dia akan lebih kelihatan semua isinya ya. Nah, jadi supaya dia tidak terganggu di sini, maka kita buat saja merge in centernya. Oke, nah jadi seperti ini. Dah, kita buat dia itu kan ke bawah nih kan, dia terlalu ke bawah, kita buat di tengah-tengah. Jadi supaya dia itu lebih rapi. Juga ini kita samakan semua, ya, seperti ini. Juga kita buat mereka semua di tengah-tengah. Lalu ini kita gabung kolomnya, kita seleksi dulu, kemudian merge in center. Oke, lalu kita buat dalam sebuah border. Sudah. Nah, kalau kita mau buat warna pada judul kolomnya seperti ini, kita blok dulu, kemudian kita pilih color temanya atau warna temanya seperti ini. Ya, contohnya seperti itu ya. Ini juga kita pilih ini. Ya, sudah. Jika sudah siap, kita simpan latihan ini dengan nama file latihan 2. Klik menu file, save, ataupun bisa memilih atau menekan tombol Ctrl Save As. Selanjutnya klik di komputer browse, ataupun arahkan di dokumennya, cari dokumen. Nah, misalnya di my dokumen aja langsung. Kemudian di file name-nya kita masukkan nama latihan 2. Oke, kemudian save. Ya. Dah. Jadi seperti itu dulu dasar untuk Microsoft Excel ini. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita akan bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.